Assalamualaikum kawan-kawan semua. Saya kali ini akan melanjutkan video saya kemarin tentang wudhu, dan sekarang kita akan belajar tentang syarat sahnya sholat. Ada berapakah syarat sahnya sholat? Ya, ada 5. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Dan yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang ketiga, suci badan, tempat maupun pakaian. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu syarat sahnya sholat yang pertama, yaitu telah masuk waktu sholat. Jarak antara sholat subuh sampai sholat isya diibaratkan dengan 5 jari kita, seperti yang terlihat di gambar ini kawan-kawan. Bagaimana sih kita mengetahui kapan telah masuk waktu sholat? Yaitu ditandai dengan dikumandangkannya adzan di masjid. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ketika azan sudah dikumandangkan, hendaknya kita segera melaksanakan sholat. Kemudian, syarat sah yang kedua adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Contoh hadas besar, keluarnya mani bagi laki-laki. Kemudian, contoh yang kedua, berhubungan suami istri, meninggal dunia. Contoh yang terakhir adalah haid dan nifas. Kemudian cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Dan syarat sah sholat yang berikutnya yaitu suci badan, tempat, dan pakaian untuk sholat. Jadi, pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari hadas maupun najis. Ingat, jangan gunakan pakaian tidur kita untuk sholat ya. Jangan gunakan pula pakaian kerja kita untuk sholat, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kita untuk memakai pakaian khusus sholat. Mengapa sih pakaian ketika kita tidur ataupun pakaian ketika kita kerja itu tidak boleh untuk sholat? Karena dikhawatirkan pakaian yang kita pakai itu terkena najis. Sedangkan syarat sah sholat sendiri itu salah satunya adalah suci pakaian, suci badan, dan suci tempat dari hadas dan najis. Sangat dianjurkan sekali jika kita mempunyai pakaian yang khusus untuk sholat. Gantung pakaian tersebut agar terhindar dari najis. Kemudian kenakan kembali ketika kita sholat. Seringkali kita setelah bangun tidur, kemudian kita pergi ke toilet, dan kemudian kita baru sholat subuh. Pastikan najis ketika buang air sudah kita sucikan. Pastikan mensucikannya menggunakan air yang mengalir ya kawan-kawan. Kemudian syarat sah yang keempat adalah menutup aurat. Jika tidak disengaja aurat kita terbuka ketika sholat, segera ditutup ya. Dan syarat sah sholat yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jangan lupa ketika kita sholat, pastikan kita sudah menghadap arah kiblat ya kawan-kawan. Ya,
Sampai di sini dulu ya kawan-kawan pembahasannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.